orang yang sebenarnya secara personal atau problematik gitu diangkat sebagai pemimpin gitu. Ya. Pada akhirnya mencoreng kan. Yang dipersalahkan ini kan kemudian dimensi etik yang sifatnya personal. Di mana dimensi etik yang sifatnya kemudian kelembagaan, yang kemudian menjadi quote and quote dosa struktural dari semua komisioner pejabat publik, tidak lagi punya sensitivitas etik, tidak punya lagi sensitivitas moral. Mana pemilu nanti? Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Iya. Yeay. Sehat ya? Sehat kayaknya Mas. Ya, salam sehat untuk semua teman-teman pemirsa di seluruh penjuru Indonesia dan penjuru dunia. Iya. Semoga selalu sehat. Iya. Karena belakangan itu sering kita jumpai banyak yang sakit. Iya, itu waktu hari Rabu kemarin di Jakarta kan bahkan lagi hujan deras, Iya. angin gitu, ada pohon tumbang Jadi bahkan. bukan hanya hujan bulan Juni, hujan deras. Iya. Hujan badai, bukan angin di bulan Juni itu. Iya. Jadi kalau Pak Sapardi Djoko Damono masih hidup itu dia merevisi hujan bulan Juni itu jadi hujan deras di bulan Juni ya memang bulan Juni. Tapi kita juga sekarang sudah masuk ke bulan Juli. Berlanjut ya berarti. Sudah berjuli dan isu-isu selalu ada isu-isu menarik yang mungkin isu sekitar politik kebijakan yang mungkin menarik untuk kita bahas. Nah, isu mutakhir apa yang mau kita bahas ya? Ini Mas, aku ngerasa agak greget sih ketika baca berita ini. Berarti Mas Ari juga tahu nih. Oh iya. Ngomongin tentang pemecatan ketua KPU. Pemecatan ketua KPU. Itu kan keputusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu kan kenapa akhirnya dipecat kan sebenarnya karena masalah terakhir nih. Pak Ketua KPU ini melakukan Mas Hasyim Asyari ya. Hasyim Asyari melakukan tindakan asusila. Melakukan pelecehan seksual terhadap panitia. Ya mungkin bukan pelecehan seksual ya mungkin. Karena mungkin ada mutualisme lah. Ya. Saya melihatnya bukan pelecehan seksual tapi memang itu tindakan asusila yang kemudian mungkin terbongkar karena ya baik perempuan ini kan ada perjanjian, ada relasi bahwa ada relasi kuasa nanti kita lihat. Tapi memang tindakan asusila tapi ada beberapa faktor kan kalau dari versi DKPP. Ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berarti penyelenggara pemilu itu dijaga supaya sebagai lembaga terhormat tetap punya kehormatan. Iya. Berarti sebenarnya ketika ada kasus pemecatan ketua KPU itu berarti kan mencoreng kehormatan KPU. Itu yang kemudian menjadi hari ini di banyak kanal itu media menyoroti bagaimana KPU penyelenggaraan pemilu kepala daerah nih pilkada yang sedang masuk dalam tahapan. Pertanyaan di banyak media kan bagaimana nih tahapan pilkada, terganggu tidak? Lalu juga bagaimana legitimasi hasil pemilu kemarin 2024 karena kan sekarang dalam proses masih finalisasi sengketa di MK dan memang harus segera putusan KPU untuk kalau Pilpres sudah selesai, putusan KPU soal hasil pemilu, untuk Pileg kan belum. Beberapa tempat ada yang itu juga kan sudah dalam proses sengketa pemilu, ada yang PHPU pemungutan PSU pemungutan suara ulang itu masih beberapa daerah sehingga masih ada proses KPU menyelesaikan bagaimana sengketa pemilu legislatif dengan PSU, kemudian ada yang pergeseran caleg yang kemudian dimenangkan oleh MK dan ini memang dalam proses itu bagaimana menyelesaikan sengketa pemilu legislatif di MK dan persiapan untuk pemilu pilkada serentak ini. Nah ini yang bikin aku agak greget juga nih Mas. Ini kan kayaknya jangan agak dong gregetan gitu. Greget banget ya. Ini kan mencoreng kehormatan KPU gitu kan. Walaupun sebenarnya tanpa kasus bahas ini juga persoal kehormatan penyelenggara pemilu juga sudah menjadi sorotan publik ya. Ini kan mengafirmasi. Selama ini publik terutama teman-teman yang kritis terhadap proses pemilu dan demokrasi kita kan menyoroti lembaga penyelenggara pemilu. Karena dia garda terdepan dari ini kan bertanggung jawab proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dan demokratis, jujur, adil dan demokratis itu kan. Nah itu. Ini yang aku agak
enggak jadi agak deh, sangat greget deh. Ya, greget gitu Greget aja ya. lah. Ini kan Jangan kayaknya diagak-again. langsung aja sangat greget. Kasus terakhir tentang apa pelecehan seksual itu, Ya, asusila asusila ya. itu puncak dari berbagai pelanggaran Pak Hasyim Asyari kelihatannya. Kayaknya dari tahun 2023 kan sebenarnya sudah ada kasus ya Mas ya. Ya, jadi kalau soal asusila kan sebelumnya juga ada kasus dengan wanita emas ya, itu ada asusila juga tapi kemudian selesai. Terus habis gitu ada juga terkait dengan apa namanya dari KPU sendiri tentang peraturan tentang afirmasi perempuan 30% nggak terpenuhi. Betul. Soal jadi moral, memang sudah ada daftar pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU terkait proses tahapan pemilu. Ada yang sifatnya kelembagaan, yang sifat kelembagaan administrasi kepemiluan, dan sifatnya kemudian personal terkait asusila, penyalahgunaan kekuasaan baik oleh secara kelembagaan. Dan ini kan kalau kasus pemecatan ini karena memang lebih ke dimensi personal dari komisioner dan kebetulan ketua KPU. Tapi kok bisa ya Mas ya, orang yang sebenarnya secara personal tuh problematik gitu diangkat sebagai pemimpin gitu kan, pada akhirnya mencorengkan lembaga. Iya, memang ini kan dari banyak pihak juga memberikan catatan, memberikan bagaimana proses seleksi anggota KPU, baik itu di pemerintah dan di DPR. Kan prosesnya di pemerintah dan di DPR kan. Di pemerintah tuh tahap seleksi kemudian sampai ke presiden tuh menghasilkan 14 nama yang kemudian diberikan ke DPR, fit and proper test di DPR, kemudian dihasilkanlah 7 nama yang dipilih oleh DPR. Jadi memang ada proses di pemerintah secara administratif dan juga secara ini kemudian proses politik juga di DPR. Jadi memang itu satu memang harus dievaluasi bagaimana proses seleksi komisioner KPU dan mungkin juga komisioner lembaga-lembaga yang lain, bagaimana memang soal kualitas dan integritas ya, soal kapasitas menyangkut soal kapasitas, tapi juga integritas dari komisioner, terutama dalam hal ini komisioner KPU. Ya, integritas itu masuk dalam moralitas, ya lebih bagaimana integritas, karena memang persoalan utama ketika duduk di posisi pejabat atau orang yang berkuasa itu kan godaan orang yang duduk di kekuasaan itu kan memang godaan kekuasaan itu kan besar sekali ya. Bagaimana orang punya tetap integriti, tetap punya sebuah ketaatan moral. Bukan hanya ketaatan beragama, mungkin orang taat beragama ya, tapi ketaatan moral itu kadang-kadang orang takut kepada Tuhan, tetapi tidak takut kepada pelanggaran moral. Beragama belum tentu bermoral ya Mas ya? Orang beragama belum tentu bermoral. Itu kan dalam praktek keseharian, karena itu yang kemudian godaan berkuasa, godaan ketika berada di kekuasaan, karena apalagi komisioner KPU, komisioner penyelenggara pemilu, itu kan memang posisi pejabat publik yang kemudian tidak mudah maksudnya dalam posisi itu, ada penjenjangan dan memang ketika berkuasa banyak godaan. Itu secara klasik kan godaannya itu kan godaan di kekuasaan itu kan harta, tahta, wanita, itu kan pria. Godaan ke dalam kekuasaan itu dari para nenek leluhur kita, nenek moyang kita kan itu selalu dari zaman ke zaman godaannya sama. Itu ada harta, tahta, wanita. Bagaimana ketika posisi orang mengejar kekuasaan tahta, tapi ketika dalam posisi tahta itu juga ada godaan harta. Ingin mengejar kekuasaan, tahta, bagaimana harta, ya, sehingga partai korupsi segala macam, dan juga wanita. Wanita lebih pada nikmat asusila gitu lah, yang kemudian yang itu kemudian wanita, tapi kemudian ini kan bias patriarkal memang, iya. Maka tadi godaan pria ya itu ya, tapi kalau wanita yang banyak berkuasa nanti ada lagi pria. Tapi godaan pada harta tahta wanita itu merupakan ajaran para orang tua kita yang memang itu real. Ketika kita duduk kekuasaan itu godaan itu. Apalagi si penguasa, si pejabat itu sudah punya karakter juga yang memang mudah tergoda. Nah, itu ya juga menambah kan, makanya faktor integritas. Integritas itu menjadi sebuah kompas moral
ketika orang bukan hanya sensitif terhadap godaan-godaan, tapi juga bisa menolak godaan. Kan godaan setan. Nah, godaan setan. Orang takut mendefinisikan apa godaan setan itu hanya ketika orang menjalankan ibadahnya ingin menghindari godaan setan, tapi dalam praktik keseharian itu kan begitu nyata godaan itu. Ini kayaknya PR terbesar kayaknya pendidikan sih, Mas. Aku gimana ya ngelihat dari kasusnya Pak Hasyim Asy'ari ini, kelihatannya dia narsis ya. Udah gitu narsis tuh kayak flexing gitu loh, Mas. Jadi memang ada kayaknya soal kasus terakhir yang akhirnya diangkat soal asusila itu menunjukkan adanya relasi kuasa. Tadi kan Mas Ari sempat bilang ada simbiosis mutualisme. Tapi di sisi lain sebenarnya dari pemberitaan ya Mas ya, si perempuan ini dipaksa berkali-kali untuk memenuhi keinginan si Pak Hasyim, tapi nggak mau. Pada akhirnya muncul janji gitu kan. Cuma aku di situ nggak tahu siapa yang inisiasi janji. Ya, kronologisnya ini kan banyak lagi beredar versi. Bagaimana orang mencoba mencari tahu siapa sih CAT. Iya, CAT. Ini siapa? Perempuan siapa? Lalu bagaimana kronologisnya? Tetapi di luar itu semua mengatakan bahwa ya memang ya tadi ya dalam posisi siapa yang bukan persoalan siapa yang mengejar, siapa yang dikejar. Tapi ketika memang itu satu memang ada relasi kuasa. Ketua KPU bersama dengan panitia pemilihan luar negeri ini kan di tingkat KPU tapi di suatu negara, KPUD lah. Tapi di tingkat suatu negara, panitia pemilihan luar negeri PPR. Nah, memang secara relasi kuasa ini memang underbo bawahan. Ya gitu ya, berlaku relasi kuasa sehingga seakan-akan ketika itu tidak bisa menolak. Tapi ketika kita lihat, saya mencoba objektif ya, tidak memihak pelaku atau korban ya, tapi ketika ada perjanjian, dikejar terus, tapi kan akhirnya yang namanya ya laki-laki posisi Pak Hasyim yang mengejar begitu kan, ya kan ya memang ya senang sesuatu dikejar kita kejar, tapi kemudian akhirnya perempuan juga tergoda atau terjebak apapun itu namanya. Tapi ketika diungkap oleh persidangan DKPP ada bukti chat, kemudian ada perjanjian di atas materai, ada beberapa perjanjian, itu berarti kan sebenarnya ada prasyarat dari si korban. Ya mungkin prasyaratnya tidak dipenuhi sehingga kemudian diajukan kepada DKPP. Tapi ketika terjadi pelanggaran atau asusila itu sebenarnya kan terjadi satu sisi memang ada relasi kuasa dari ketua KPU, tapi juga ada mencoba taking benefit ya dari si wanita. Jadi saya mencoba objektif fakta bahwa ini bukan sesuatu yang memang murni ada relasi kuasa, tapi juga ada mencoba mengambil manfaat dari posisi kuasa. Makanya ketika ada perjanjian di atas materai, mau diberikan di balik nama apartemen, dikasih bulanan 30 juta, ada perjanjian tidak menikah lagi, begini-begini. Lalu ketika tidak memenuhi ada 4 miliar, itu berarti kan ada sebuah mutual agreement dulu, baru kemudian terjadilah orang yang sebut proses asusila itu. Tapi sebenarnya itu kan sebenarnya juga ada transaksi juga gitu loh. Jadi ketika transaksi ya bukan sesuatu karena nggak memenuhi janji baru kemudian tapi kan ini kan tidak murni bahwa ini saya melihat secara objektif, tapi memang ada relasi kuasa, ada problem godaan yang kuat untuk kemudian mengejar si target, tapi juga target melihat ada peluang opportunity sehingga terjadilah deal. Kan sebenarnya deal dulu. Nah, itu kan ini kan kalau kita rekonstruksi mencoba melihat persoalan secara objektif. Tapi memang pada posisi ketua KPU ya memang dan juga kelembagaan KPU sebenarnya kan ini kasus asusila ini bukan yang pertama dari Pak Hasyim Asy'ari. Sebelumnya dengan asusila dan kasus wanita emas. Tapi kemudian selesaikan memang pelanggaran etik berat. Dan terakhir pelanggaran etik berat terakhir saat itu untuk peringatan secara personal. Tapi kemudian ketika ini makanya terjadi pemecatan. Dan alasan DKPP satu, bukan hanya persoalan asusila saja, yang tadi saya coba rekonstruksi ya, secara objektif ya, tidak kemudian melihatnya antara korban dan kemudian pelaku, tapi yang dimana keduanya itu ada relasi kuasa, tapi juga relasi transaksi, agreement atau apapun yang kemudian terjadi.
Yang kedua, selain pelanggaran ada asusila, kedua kan ada pemanfaatan fasilitas negara, uang negara untuk ya flight-nya, untuk hotel segala macam, fasilitas hotel kan. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan wewenang, abuse of power. Nah, ketika mungkin itu proses penunjukannya itu kan subjektif. Oh, itu saja ketua PLR itu kan PPLR-nya itu kan juga bagaimana abuse of power. Jadi 3 aspek abuse of power, kemudian ada fasilitas negara yang digunakan, dan ketiga soal asusila. Jadi itu yang kemudian DKP merasa pantas memang untuk diberhentikan, bukan hanya diberhentikan sebagai ketua, tapi juga diberhentikan sebagai anggota. Jadi memang dipecat sebagai ketua dan sekaligus anggota, sehingga nanti ada pergantian antara waktu kepada ketua anggota KPU. Karena ketua KPU komisioner ada 7. Dan memang untuk bisa bermusil nanti digantikan. Sudah ada mekanisme untuk itu. Tetapi memang persoalan yang kemudian menjerat ketua KPU ini kan kita lihat bukan hanya kasus yang berdiri sendiri, tapi juga berelasi bagaimana ekosistem pemilu ya. Satu sisi memang ada persoalan personal, karakter, integritas dari ketua KPU, yang kemudian itu problem personal lah, dimensi personal. Tapi juga ada dimensi yang sifatnya sosiologis, kultural. Bagaimana sih sebenarnya kita mempertanyakan kultur penyelenggara pemilu kita? Makanya orang kemudian lari pada profesionalitas penyelenggara pemilu secara personal dan juga secara kelembagaan. Karena dalam posisi sebagai komisioner, dia bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu. Godaan berkuasa itu kan bukan hanya dialami oleh ketua KPU, tentu komisioner lain mengalami dugaan. Bagaimana derasnya gratifikasi, misalnya tawaran-tawaran imbalan. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan publik. Ini kan yang dipersalahkan ini kan kemudian dimensi etik yang sifatnya personal. Di mana dimensi etik yang sifatnya kemudian kelembagaan, yang kemudian menjadi quote and quote dosa struktural dari semua komisioner yang mungkin itu tidak bisa diungkap karena tidak cukup bukti dan tidak cukup saksi. Kasusnya sama seperti di MK. Nah, karena kan bicara soal penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis, pemilu yang berintegritas, kan pemilu kan jujur adil. Artinya pemilu jujur adil demokratis. Artinya pemilu itu demokratis juga berintegritas, memenuhi syarat jujur dan adil, bukan hanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berintegritas dan juga demokratis. Nah, kalau sekarang integritas penyelenggara pemilunya, komisioner KPU-nya, ketua KPU-nya kemudian problematik sampai pada vonis pemecatan, gimana integritas kelembagaan pemilu? Kan publik mempertanyakan. Makanya bagaimana profesionalitas? Bagaimana integritas penyelenggara pemilu? Lalu bagaimana sebenarnya kita melihat legitimasi soal pemilu, Pileg dan Pilpres 2024 ketika misalnya ada problem integritas secara kelembagaan, karena ini bicara komisioner itu kan kolektif kolegial. Kalau ada problem, ya ada problemnya personal, bisa jadi kayak dosa bersama. Oleh asusila, problemnya personal. Tapi kan problem integritas ini saya pikir sebuah kesalahan atau dosa itu reproduksi ya, juga kan ekosistem yang memang di samping faktor personal ya, tapi juga ada faktor sosial dan kultural. Bagaimana secara kelembagaan, profesionalitas dan kemudian integritas KPU dalam kemudian memastikan pemilu kemarin berlangsung jujur, adil, berintegritas dan demokratis. Nah, sementara kan banyak sorotan publik soal pemilu, catatan publik, catatan pegiat pemilu dan demokrasi untuk bagaimana pemilu 2024 kan bahwa pemilu 2024 pemilu yang paling buruk, pemilu paling brutal dalam sejarah demokrasi kita. Dan tentu penyelenggara pemilu yaitu ya KPU, ya Bawaslu, ya DKPP, ya lembaga terutama KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, itu ya bertanggung jawab juga. Kan nggak pernah ada suara soal itu. Nah, tapi kan memang selalu kita pada legal formal, hukum secara legal formal yang memang kemudian bisa bicara bukti pelanggaran dan segala macam. Tapi secara etik, moral,
ketika ada catatan, apalagi ada catatan soal pemilu dari MK, tiga dissenting opinion dari 3 hakim MK, bahwa memang banyak catatan-catatan yang kemudian secara tegas dikatakan bagaimana soal kecurangan pemilu yang berlangsung terstruktur, sistematis dan masif. Dalam banyak hal itu kan itu menjadi juga refleksi juga untuk kita melihat bagaimana KPU sebagai penyelenggara atau penanggung jawab secara kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Tentu kan ini juga dari hal yang sifatnya personal kan kemudian boleh bertanya-tanya, lalu bagaimana? Karena memang ada persoalan serius soal integritas komisioner KPU, dalam hal ini ketua. Lalu apakah yang lain, apakah kemudian hanya satu aja? Tentu yang lain juga tidak. Tapi kan ini persoalan kan di satu sisi memang sial saja, ada problem asusila gitu kan, ada pelanggaran terkait asusila, persoalan lain soal potensi abuse of power, penyalahgunaan wewenang dan kuasa dari KPU ya kan, itu kemudian menjadi dugaan-dugaan itu kemudian orang bertanya, lah ini kan soal profesionalitas penyelenggara pemilu yang tidak profesional, dan kemudian tidak aspek integritasnya juga menjadi pertanyaan. Itu juga menjadi pertanyaan bagaimana pemilu kita kemarin, dan kemudian orang bertanya bagaimana pemilu nanti, pemilu pilkada, pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung 2024 November ini. Ini kan makanya orang melihat flashback ke belakang, loh bagaimana pemilu kemarin, itu jadinya bagaimana itu pemilu nanti. Nah itu kan sekarang pertanyaan publik ke sana gitu. Iya. Nah itu tadi lanjutin pertanyaannya, gimana pemilu kemarin gitu loh Mas. Ini mungkin nggak sih legitimasi hasil pemilu kemarin tuh berkurang terus akhirnya pemilunya diulangi? Ya secara hukum itu ya pemilu sudah selesai ya. Pemilu 2024 secara hukum sudah selesai. Bahwa pemilu legislatif, pemilu pilpres sudah close. Dan itu sudah ada putusan MK dan putusan KPU. Sekarang ada proses sengketa di MK, dan bagaimana putusannya sedang ada yang pemungutan suara ulang PSU, ada yang bagaimana pergeseran caleg-caleg terpilih, itu sedang dalam proses penyelesaian sengketa dari bagaimana KPU kemudian merevisi dan kemudian membuat surat keputusan SK soal bagaimana hasil pemilu legislatif di baik itu di pusat, di kemudian provinsi dan kabupaten kota, DPD juga. Nah, itu kan itu sedang berlangsung, tapi tidak akan mengubah hasil pemilu 2024. Tetapi secara hukum pemilu 2024 pilpres sudah selesai, pileg sedang dalam proses penyelesaian secara hukum, karena yang kasus-kasus yang melakukan sengketa PHPU ya, perselisihan hasil pemilu dengan rekomendasi putusan MK. Tetapi memang secara hukum pemilu 2024 sudah selesai, tapi secara politik dan kemudian secara moral itu yang kemudian menjadi dispute publik, menjadi sebuah pertanyaan menjadi skeptikal, publik bertanya-tanya. Dan itu kemudian legitimasinya di situ, legitimasi hukum sudah selesai, tapi bagaimana legitimasi politik dan legitimasi moral, etika publiknya seperti apa. Karena ini kan persoalan etika, ini kan kemudian ketika satu pelanggaran etika itu dinormalisasi, diamini bersama, sehingga muncullah kemudian sikap permisif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran etika dan moral yang lain. Itu kan kemudian ketika ada kasus pelanggaran etik, ya kan persoalan pemilu 2024 yang perlu dicatat adalah bagaimana kita menormalisasi pelanggaran etika yang sebenarnya itu tidak normal. Kita menormalisasi, kemudian permisif, melakukan justifikasi begitu saja, menganggap sesuatu yang normal, yang namanya pelanggaran etika. Moralitas itu sesuatu yang tidak penting. Tapi itu kemudian itu menjadi sesuatu yang ketika kita permisif terhadap pelanggaran etika dan moral, makanya kasus-kasus seperti asusila ini menjadi juga bentuk permisif, enggak apa-apa gitu. Kan kita nggak melanggar hukum. Aduh, mana di presiden juga. Ini kemudian melanggar etika dan moral. Etika moral kan tidak dicatat sebagai hukum. Gitu kan, apalagi itu yang kemudian menjadi kita permisif
terhadap hal yang seperti hal-hal yang itu. kemudian terkait moralitas dan Pelanggaran sensitif, kita tidak lagi terutama pejabat publik itu tidak lagi sensitif terhadap dimensi etika dan moral, menjadi tumpul. Apalagi kemudian publik melakukan jadi permisif ya, dan kemudian kita menormalisasi sesuatu yang tidak normal, membenarkan sesuatu yang tidak benar. Nah ini ya kemudian menjadi sebuah sebuah virus yang kemudian orang nggak apa-apa atau nggak melanggar hukum, malah pelanggaran ini kemudian menjadi ruang permisif yang kemudian menjadi penyakit sosial baru di masyarakat. Ya nanti anak muda miskin keteladanan gitu karena memang sebagai seorang pejabat publik itu tanggung jawabnya kan bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada publik. Nah, kepada publik dan juga kepada Tuhannya gitu. Dan soal etika dan moral memang tidak masuk dalam tidak melanggar hukum. Tapi kan tidak melanggar hukum bukan lantas kemudian tidak sesuatu itu bisa dibenarkan begitu saja. Ini kan kemudian penyakit sosial terkait moralitas dan kemudian etika ini kemudian ini menjadi keprihatinan kita yang amat sangat ketika pejabat publik tidak lagi punya sensitivitas etik, tidak punya lagi sensitivitas moral, sehingga yang paling berbahaya itu kan terjadi abuse of power, penyalahgunaan kewenangan yang mungkin bisa dicari celah hukumnya. Yang penting ya dia tahu dia tidak punya pejabat publik kita tidak lagi sensitif terhadap sesuatu yang memang secara etik sebagai melanggar etika publik, menjaga moralitas pejabat negara. Itu kemudian itu kan terjadi kan memang kemarin kan dimensi asusilanya itu bisa dilakukan oleh siapapun. Baik itu pejabat publik siapapun. Ini yang baru terungkap. Ya, itu kan karena pelanggaran asusila pelanggaran yang paling paling rendah karena itu nafsu kebinatangan. Bukan mid ya, bukan. Ya justru paling rendah namanya nafsu birahi kebinatangan itu kan binatang juga punya itu, bedanya binatang. Makanya kan di tausiahnya Mas Hasyim Asy'ari kan di ketika bagaimana kita nafsu kebinatangan itu harus disembeli. Iya kan? Ya persis karena itu asusila, birahi itu nafsu kebinatangan. Itu berarti itu yang itu dimensi manusiawi yang kemudian kita sama nafsu kebinatangan. Bedanya manusia dan binatang itu manusia binatang untuk menyalurkan hasrat kebinatangan itu emang dia hanya sifatnya instinktif. Ya kan? Tapi manusia itu punya akal budi dan punya hati nurani. Itu pas Idul Adha itu pas Idul Adha. Makanya itu bedakan binatang dengan manusia adalah manusia bisa menyembelih nafsu kebinatangannya karena dia punya akal budi dan punya hati nurani yang kemudian itulah yang dalam artinya moralitas. Mana yang itu soal benar salah dan boleh dan tidak boleh. Itu yang membedakan manusia dan binatang kan. Itu Hasyim tausiahnya buat diri sendiri juga. Lah iya itu kan menarik bahwa makanya diputar-putar terus di banyak stasiun TV soal tausiahnya Mas Hasyim soal bagaimana nafsu kebinatangan itu kita sembelih. Nah, karena kita manusia. Tapi sebagai manusia kita punya namanya dimensi kebinatangan itu. Tapi justru itulah membedakan manusia dan binatang karena manusia itu makhluk tertinggi. Citra Tuhan. Yang membedakan tadi dimensi etik dan moral. Kalau binatang tidak punya etika dan moral. Dia kapan dia pengen nafsu birahinya ya sudah langsung mau ayam, kambing, sapi ya sudah langsung di tempat. Tidak punya rasa malu karena instinktif. Ketika nafsu birahinya musim kawin ya sudah cari pasangan siapapun. Tapi kan kita kemudian itu manusia itu tahu punya adab. Punya akal budi tadi. Karena kita punya dikaruniai namanya akal budi dan hati nurani. Itulah kemudian disebut sebagai moralitas dan etika. Jadi boleh katakan mereka yang sudah menanggalkan atau tidak punya sensitivitas moral dan etika, menanggal etika dan moral akhirnya sama dengan binatang. Nah makanya nafsu birahi nafsu paling rendah ya karena itu ya binatang juga punya itu. Secara hukum asusila. Kebinatangan itu kan manusia adalah adalah
animal gitu loh. Iya, kalau di biologi gitu ya, kita masuk kalangan kelas animal sebenarnya. Nah, cuman kan human as animal itu, lalu human as human. Nah, itu kan yang kemudian membedakan pada dimensi akal budi dan hati nurani, bahwa kita punya logika, kita punya pertimbangan-pertimbangan logika, akal budi, tapi juga punya pertimbangan-pertimbangan hati nurani, punya akal dan rasa, dan kemudian itulah etika dan moralitas. Semuanya ketika moralitas dan etika itu ditanggalkan atau orang-orang kemudian melalaikan, melupakan itu, nah itu kan persoalannya berarti dia menyamakan dirinya dengan binatang, persis seperti tausiahnya Pak Hasyim Asy'ari, karena itulah yang membedakan manusia dan hewan dan binatang. Pada dimensi kemuliaan dia adalah sebagai punya akal budi dan hati nurani, punya dimensi kognitif dan afeksi tadi. Itulah moralitas sebenarnya. Kompasnya kan di situ yang membedakannya. Kayak menengahi antara di sini dan di sini gitu ya. Instinktif hewani dan instinktif kebinatangan manusia, bahwa itu dikontrol oleh namanya akal budi dan hati nurani. Soal boleh dan tidak boleh, benar dan salah, itu namanya moralitas atau etika. Etika itu adalah filsafat tentang moral. Moralitas itu kan ya itu ansinya, itu soal bagaimana pertimbangan. Tapi kan ada namanya etika. Etika itu filsafat tentang moralitas. Bagaimana sih kok ini boleh tidak boleh? Bagaimana sih kenapa ini benar dan salah? Itu ada pertimbangan-pertimbangan rasionalnya. Ya, makanya ada namanya ilmu etika. Itu filsafat tentang moralitas, tentang moral. Ngomong-ngomong ini Mas, soal etika dan moral nih Mas. Aku agak meluas dari KPU ya Mas ya gitu. Menjelang pemilu ini tuh banyak hal yang mengkhawatirkan sih menurutku ya Mas. Di penghujung akhir masa jabatan Pak Jokowi yang sekarang ini, kayak dari pucuk pimpinan KPK yang kemudian malah jadi tersangka korupsi, terus dari MK yang ternyata melanggar etik berat, terus KPU, yang baru-baru, terus MA lagi dilaporin lagi diproses oleh Komisi Yudisial. Terus menteri-menteri yang terlibat korupsi, terus ada juga baru-baru ini kan Menteri Pak Samuel Abriani soal dirjen dirjen Kominfo mengundurkan diri karena nggak mampu buat itu sebagai pertanggungjawaban karena nggak mampu melakukan penghalauan. Dia yang bertanggung jawab untuk bagaimana pusat data nasional itu bocor memang di direktorat dirjen dia Pak Samuel yang kemudian itu dia paling bertanggung jawab dan merasa dia salah. Ini suatu contoh yang baik bahwa mundur, tapi persoalannya tinggal contoh yang baik, motifnya apa? Motifnya kesadaran moral, etika pejabat bahwa dia gagal dan dia mundur, atau karena tekanan politik. Nah, ini kan motifnya yang kita lihat. Bagus kalau ini sebagai sebuah fakta tindakan pejabat mundur, bagus. Tapi kita telisik lagi lebih dalam. Motifnya apa? Karena motif kesadaran moral, atau bahwa ini berarti pertanggungjawaban moral saya setelah gagal sebagai seorang pejabat tidak bertanggung jawab, tidak proper, atau karena tekanan eksternal, tekanan politik. Nah, ini kan kemudian bisa kita timbang. Nah, itu kan orang-orang yang ada di pucuk pimpinan lembaga gitu loh, Mas. Terus kok kenapa sih bermasalah banget? Padahal sebenarnya kan mereka ibaratnya kayak orang yang bertanggung jawab sama ekosistem politik sekarang gitu. Ketika banyak kasus kayak gitu tuh justru malah bikin kita tuh nggak percaya sama negara gitu loh, Mas. Nah, itu ke depannya nasib Indonesia gimana, Mas? Kultur birokrasi. Kultur birokrasi kita itu bukan kultur yang bahwa bohong itu biasa. Bohong makanya membedakan antara ilmuwan dan birokrat ya. Kalau ilmuwan itu tidak boleh salah. Boleh salah. Tapi tidak boleh berbohong. Itu ilmuwan. Bahwa ilmuwan, peneliti, itu kultur akademis, itu adalah boleh salah. Sebuah kajian, riset, penelitian boleh salah, tapi nggak boleh berbohong. Fakta saintifik itu tidak boleh dibohongi. A bilang A, merah dibilang merah, hijau dibilang hijau. Berkebalikan dengan kultur birokrasi kita, pemerintahan kita yang sekarang menjadi kultur pejabat publik kita. Itu tidak boleh boleh salah, boleh bohong lagi. Kebalikannya tidak boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh salah, tidak boleh bohong. Jadi
boleh salah, apa tidak boleh salah, apa namanya berbohong boleh. Berkebalikan, kalau saintifik itu kan kultur akademis itu kan tidak boleh salah, Tidak boleh bohong. boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau kultur birokrasi kita itu kebalikannya, itu apa tidak boleh salah, tapi boleh berbohong. Boleh berbohong nanti apa? Akhirnya apa? Ya boleh. Apa namanya? Yang penting tidak boleh salah di hadapan, ya pokoknya di hadapan atasan tidak boleh salah, tapi boleh berbohong. Sehingga kebohongan ini manipulasi laporan itu yang kemudian manipulasi kebijakan terjadi karena nggak boleh salah asal bapak senang, atasan senang. Kultur kita itu kultur birokrasi. Jadi kultur birokrasi yang kemudian menjadi kultur pejabat kita, kalau kepada atasan itu nggak boleh salah, kalau benar, tapi lo boleh berbohong. Nah itu kemudian manipulasi kebijakan, manipulasi laporan, yang kemudian asal bapak senang, asal pimpinan senang. Nah itu yang kemudian menjadi kultur kita. Akhirnya itu yang menjadi kultur. Makanya orang ditambah lagi tadi soal dimensi karena boleh berbohong, yang penting nggak boleh salah. Akhirnya orang melakukan banyak manipulasi. Ini faktor integritas, moralitas dan etika tadi. Jadi memang persoalan paling serius dari pejabat publik kita adalah persoalan tadi tumpulnya etika dan moralitas publik. Yang benar boleh berbohong, yang penting nggak boleh salah. Depan maunya apa supaya asal bapak senang, asal pimpinan senang. Ini yang menjadi gambaran umum sehingga ketika orang masuk ke dalam sistem, ya itu tadi makanya pejabat publik kita itu susah sekali mengakui adanya kegagalan, susah tidak bisa mengakui kesalahan. Makanya kan kemarin keperhatian kita adalah mengapa ketua KPU tidak minta maaf, tapi melakukan malah berikan syukur. Mengucapkan syukur bahwa sudah diberhentikan oleh DKPP dan sebagai ketua KPU yang bertugas penyelenggaraan pemilu yang berat. Tapi menjadi menarik kan pernyataannya, kenapa dia justru bersyukur. Itu kan dimensinya satu, memang karakter pejabat kita itu salah satu bukti ya bahwa pejabat kita itu sulit mengakui kegagalan, sulit untuk tidak bisa minta maaf, sulit mengakui sesuatu ketidakberhasilan, kegagalan, ketidakberhasilan. Minta maaf itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan, nggak bisa dan sulit sekali dilakukan. Karena tadi kulturnya pokoknya nggak boleh salah, nggak boleh gagal, nggak boleh salah. Ya pun harus berbohong, walaupun itu harus berbohong. Jadi itu bukti. Jadi kemarin mengapa kok tidak minta maaf? Karena tidak boleh salah memang. Ya itu kan kultur. Jadi makanya satu sisi itu mencerminkan kultur birokrasi dan pejabat publik kita. Pada sisi lain juga mungkin ada tekanan politik ke ketua KPU Pak Hasyim Asyari ini, ada persoalan tekanan politik karena dia sebagai ketua KPU kan bertanggung jawab bagaimana mengamankan quote and quote mengamankan proses tahapan pemilu 2024 Pilpres dan Pileg. I see. Makanya kemudian dia mengatakan ya syukur saya sudah selesaikan tugas saya untuk mengamankan, sudah selesai. Mengamankan tanda petik ya, makanya dimensinya bisa eksternal, ya bahwa itu berarti itu sebuah satir, ya syukur bahwa saya sudah selesai, saya nggak ada gunanya lagi, ya itu memang itu jawabannya lebih sifatnya politis, syukur ya bahwa saya sudah diberhentikan dari tugas KPU yang berat dalam penyelenggaraan pemilu. Itu kan saya membacanya gitu, ada makna satir, ada sesuatu ya, karena ada mungkin ada beban politik, tekanan politik untuk bagaimana menjamin proses pemilu, mengamankan tanda petik proses pemilu, karena memang tudingan dugaan kuat soal kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, masa kalau KPU tidak tahu. Khususnya bagaimana juga dari teman-teman pemantau di daerah itu, dari masyarakat civil society juga melihat bagaimana justru penyelenggara pemilu menjadi bagian dari pemain juga untuk praktik-praktik kecurangan pemilu, manipulasi suara, jual beli suara, tumata di situ. Ya, itu kan sesuatu yang buat itu harus diamankan, quote and quote ya.
Nah, makanya jawabannya syukur. Itu saya melihat dari dimensi politisnya. Pada sisi lain ada dimensi kulturalnya juga, soal memang kultur birokrasi pejabat publik kita tadi nggak bisa mengakui kesalahan, nggak bisa mengakui kegagalan. Itu kan sama seperti misalnya kasusnya ketika Menkominfo, ya, itu dia tidak pertama-tama minta maaf, malah alhamdulillah data kita tidak yang menghack itu bukan state actor, tapi non state. Loh, kalau alhamdulillah harus innalillahi kan? Iya, karena ya kenapa alhamdulillah gitu loh. Dan kenapa? Harusnya saya minta maaf sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk itu. Kan minta maaf dulu karena memang kultur pejabat publik kita jangankan soal sensitivitas moral dan etika tadi nggak bisa mengakui kegagalan, nggak bisa mengakui kesalahan. Itu seperti sebuah aib. Iya. Apalagi bicara soal etika dan moralitas publik. Nah, itu kan kultur ya. Nah, itu yang kemudian kita coba dari pejabat publik kita. Jadi dari kasus pemecatan ketua KPU ini kita belajar banyak untuk menyingkap banyak hal, mengafirmasi banyak hal soal bagaimana postur anatomi ya. Anatomi pejabat publik dan birokrasi kita. Berarti ini akar dari persoalan moralitas itu ya, jadi memang akar persoalannya pada tadi persoalan sistemnya berarti ya karakter bangsa, karakter lebih ke moralitas dan etika bangsa yang hari ini lambat laun namun pasti karena persoalan-persoalan politik itu adalah hari ini politik kan menjadi panglima. Semua diselesaikan lewat cara-cara politik. Tapi pada sisi lain kan dalam prosesnya kemudian kita semakin mengignorance ya, mengabaikan kemudian meninggalkan kemudian menanggalkan moralitas dan etika. Padahal itu kan lentera kompas untuk. Nah, itu kan dimensinya sudah jadi suatu yang berjadi sesuatu yang sangat kronis, berlangsung secara struktural. Ini kan penyakit struktural. Ya bukan hanya di birokrasi pemerintahan dan pejabat publik, tapi menjadi kultur masyarakat kita yang kemudian kita menjadi begitu permisif dengan namanya pelanggaran etik dan moral. Nah, ketika itu berlangsung di ruang publik dan itu dalam pejabat publik yang harusnya menjadi teladan, itu kan semakin orang tambah permisif lagi. Nah, ini kan penyakit sosial yang perlu kita perlu kita identifikasi bersama dan kita punya kesadaran bersama untuk kemudian mengembalikan soal integritas tadi. Bahwa hari ini yang paling mahal di ruang publik dari kepublikan kita bukan republik. Kita kenapa bentuk kita republik berarti karena ada bagaimana publik hal yang menjadi ruang bersama, kebaikan bersama itu kemudian tidak lagi disangga, tidak lagi ditopang oleh moralitas tadi. Nah, ini dimensinya sangat luas, menyentuh dalam banyak hal. Nah, terutama ketika dalam dimensi ruang publik, pejabat publik, efeknya kan kalau bukan pejabat publik saya melakukan pelanggaran moral dan etika, efeknya mungkin kantor kita aja kena ya via semua karena melakukan abuse morality gitu ya. Mungkin keluarga saya atau saya pribadi, tapi ketika dia pejabat publik dimensinya kan semakin luas. Kalau saya jadi ketua jabat di RT yaitu daerah imbasnya adalah lingkungan warga se-RT saya. Jadi RW ya abuse of morality. Ini yang presiden gimana? Abuse of morality juga akhirnya efeknya ke RT. Ketika pejabat semakin tinggi, pejabat publik, ini ketua KPU, makanya abuse of morality, abuse of ethics itu akhirnya ya sudah. Yang mengimbas bagaimana soal penyelenggara pemilu KPU, RI, KPUD, provinsi, kabupaten kota bagaimana? Soal standar integritas dan profesionalitas. Pertanyakan bagaimana integritas dan profesionalitas. Bagaimana para menteri kita, bagaimana ada kasus kemarin soal kebocoran data, pusat data nasional.
Bahkan satu sisi mengungkap juga kebodohan. Iya, Kok bisa pusat data nasional, data seluruh rakyat Indonesia itu data-data yang satu bocor, dua kok nggak ada backupnya. Bahkan kita di kantor yang kecil kayak kantor kantor kita kan lebih kecil dari kantor kelurahan ya. Itu pun kita selalu wanti-wanti kepada pendatang ada backup data perlu. Ini barangnya negara, ngurus negara. Negara ini data nggak punya backup. Ini kan jadi satu sisi kebodohan, satu sisi pada sisi kecerobohan, mungkin kenakalan, tapi juga tadi ada sebuah krisis moral yang kemudian kenapa hal-hal yang gitu kita ignorance. Itu ngaruh nggak sih Mas? Karena itu krisis moral yang amat serius yang kita sedang hadapi bersama sebagai bangsa. Terus aku ngeliat kayaknya di beberapa lembaga tuh ada kecenderungan mengadaptasi ini ya, paternalistik ya Mas ya. Maksudnya kayak apapun yang persis. Kita kan Indonesia kan paternalistik, pattern klien. Jadi keteladanan makanya yang menjadi contoh itu kan kalau di ranah politik kan pejabat publik. Entah itu pimpinan kepala daerah, pejabat publik itu jadi panutan. Dia harus menjadi teladan. Nah, ketika pejabat publik kita melakukan pelanggaran itu seakan-akan dia aja bisa pejabat. Itu menjadi membuka ruang permisif. Nah, kalau di ranah publik, kalau di ranah akademis, ya ada namanya dosen, guru besar segala macam. Belum lama ini juga ada pelanggaran soal plagiarisme, soal plagiat akademik, soal kejujuran akademik kita para guru besar, para scholar ya, bagaimana soal penyusunan karya ilmiah itu baik itu hanya tingkat dosen, mahasiswa juga sekarang menjadi problem soal kejujuran akademik. Ya, di dunia akademis, tapi di dunia religius kita kan pemuka agama itu harus juga menjadi contoh teladan soal bagaimana beragama dan juga bagaimana teladan kebaikan. Lebih daripada sekedar moralitas, tapi bagaimana religiusitas teladan beragama itu akan menuntun moralitas masyarakat. Tapi ini kan juga banyak problem soal bagaimana pemuka agama yang kemudian tidak kemudian menjadi contoh dan teladan bagi umatnya di semua lapis agama. Itu skandal mulai dari skandal soal keuangan, skandal seksual, segala macam kan juga pemimpin agama. Jadi hampir di semua lini yang namanya leader pemimpinan ada sebuah abuse of power, abuse of morality, dan kemudian kita sedang mengalami sebuah krisis moral itu kan yang masif sebagai bangsa. Bangsa ini sedang mengalami krisis moral. Jadi itu hanya pucuk-pucuk saja ya, puncak-puncak dari gunung es ya, dari kasusnya Hasyim Asyari, Ketua KPU, kasusnya Menkominfo, kasus PDS, kasusnya lain banyak kasus-kasus yang kemudian menjadi cerminan kita bahwa ada persoalan kultural yang sangat serius, yang yang sekarang sedang rusak ya. Persoalan kultural terkait etika dan moralitas bangsa. Itu ini kepada karakter bangsa ya. Nation and character building itu paling penting. Makanya itulah kemudian kita perlu kembali kepada akar, kembali ke laptop. Laptopnya apa? Budi pekerti. Jadi bagaimana pendidikan budi pekerti itu menjadi hal penting. Hari ini kita mengejar Indonesia Emas 2024. Revolusi mental, Mas. Ya, iya, revolusi mental itu tepat sekali. Tapi kan akhirnya revolusi mental yang jadi tagline Pak Jokowi sekarang revolusi mental. Revolusi mental itu revolusi nation character building, soal bagaimana membangun budi pekerti. Karena soal budi pekerti itu kan pendidikan etika dan moral yang sumbernya dari nilai-nilai agama, kearifan lokal, tradisi-tradisi kita yang itu soal wisdom, soal kebijaksanaan. Semua agama mengajarkan soal kebaikan dan kebijaksanaan. Ada juga tradisi-tradisi yang sifatnya lokal wisdom kita yang mengajarkan itu juga. Itu yang hari ini kita dengan modernitas
globalisasi dan apa namanya, kita kehilangan pada akar budi pekerti itu. Akhirnya apa? Makanya lebih banyak orang-orang pintar, ya, banyak orang-orang berprestasi, banyak orang-orang hebat, tapi kemudian menjadi miskin budi pekerti, miskin etika dan moral, karena tadi aspek budi pekertinya tidak ditempa. Karena hari ini yang paling mahal dari pendidikan kita adalah kalau saya sebagai pribadi mau nyari sekolah buat anak itu, cari mana sekolah-sekolah yang memang masih mengedepankan ya. Karena kalau prestasi akademik orang suruh kasih buku belajar itu bisa via. Ya, tetapi namanya itu apalagi via kan terus sekolah guru kan. Sekolah guru kalau mengajarkan ilmu itu mengajarkan ilmu matematika, bahasa, sejarah, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu mudah. Iya. Karena tinggal deliver. Bahkan hari ini tinggal dicangkokkan saja chip sini ke Google. Udah chat GPT masuk sini. Tapi hari ini soal etika dan moralitas, soal budi pekerti itu kan nggak bisa. Hari ini tantangan utama di tengah arus digital, disrupsi digital, artificial intelligence, chat GPT ya, teknologi AI, AI, artificial intelligence ke depan. Itu kan persoalannya bagaimana kita as human sebagai manusia itu membedakan tadi akal budi, kecerdasan buatan lebih canggih. Tapi hati nurani, kepekaan moral, etika tadi budi pekerti itu yang bisa membedakan manusia dan robot. Kalau dulu kan tadi kita membedakan manusia dan binatang tuh. Tapi hari ini ada makhluk yang ketiga, makhluk yang namanya artificial intelligence, robot. Yang bedakan sama. Di sana kita berhadapan dengan binatang, dengan nafsu kebinatangannya, kita berhadapan dengan robot yang punya mesin, tapi tidak punya hati, tidak punya rasa. Nah, inilah budi pekerti. Itu yang membedakan kita, bagaimana kita bisa menghadapi teknologi, apapun itu, sebagai binatang, berhadapan dengan robot, atau manusia, berhadapan dengan robot. Itu kan dimensinya apa? Soal nilai-nilai, afeksi, rasa, budi pekerti, kepekaan etika dan moral, sensitivitas, empati, simpati. Nah, itu kan lebih susah mengajarkannya. Karena apa? Itu harus dengan panjang prosesnya, bukan learning yang panjang, learning yang memang itu dari awal, from the beginning. Ketika anak masih kertas putih, pelan-pelan. Kalau namanya ngajar ilmu, pengetahuan itu kan mudah, transfer of knowledge itu mudah, tapi transfer of wisdom, ya, transfer ethics, morality, transfer of wisdom itu kan orang proses learning yang panjang, butuh contoh, bukan hanya nggak cukup hanya membaca, dan tapi orang proses bukan hanya teori, butuh ngelakoni, bahasa Jawa ngelakoni, menjalankan. Makanya banyak hari ini sebenarnya kerinduan kita dengan semua kasus-kasus seperti pemecatan ketua KPU, saya merefleksikan secara lebih dalam bagaimana kita kembali kepada tadi akar kita, bahwa hari ini kita sedang menghadapi problem serius namanya krisis moralitas, krisis moral dan etika, dan dalam bahasa politiknya campaign dari revolusi mental, ya. Kalau Pak Jokowi kemudian nanti Pak Prabowo sebagai presiden mau serius bahwa Indonesia emas 2045 harus dicapai, bukan hanya persoalan stunting, bukan hanya persoalan kekurangan gizi, bukan soal makan itu mudah. Kekurangan gizi dengan makan bergizi gratis, susu gratis, protein itu mudah. Tetapi itu kan bicara hardware-nya manusia. Tapi software-nya manusia ini soal pendidikan budi pekerti. Dan itu harus menjadi kesadaran bersama untuk dari pucuk pimpinan tertinggi sampai yang di bawah, semua pemangku kepentingan, dan itu harus jadi concern bersama. Negara-negara yang besar hari ini, ya, negara-negara yang menguasai panggung-panggung global, ya, seperti China, Korea, ya, kemudian
Amerika, Eropa, negara-negara yang besar itu adalah terutama kita ambil contoh China, Jepang, Korea. Mereka yang betul-betul membangun backbone kemajuan negaranya, bangsanya, sehingga bisa berkompetisi justru bangun dari modal kultural. Ya, bagaimana China, kemudian Jepang, dan kemudian Korea Selatan ya, itu Korea juga itu bangun kepada pride dari kearifan, wisdom dia sebagai sebuah bangsa. China, Jepang, itu kan di tengah gempuran globalisasi mereka tetap persis jati diri. Karena itulah identitinya, identitas bangsanya diperkuat dulu dengan bangunan-bangunan budi pekerti yang kemudian berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal bangsanya. Kita punya Pancasila tapi itu ya, kita Pancasila itu produk yang yang dihasilkan para founding fathers kita, tapi akhirnya eksplorasinya lebih kepada eksplorasi politis. Bukan eksplorasi sifatnya kultural. Harusnya eksplorasi pada sifatnya kultural. Apalagi hari ini bicara Pancasila itu sangat politis. Saya Pancasila, Anda bukan. Saya lebih Pancasila daripada Anda. Yang menjadikan Anda lebih Pancasila adalah bagaimana Anda as human being itu menjadi human being for others, gitu kan? Siapapun dia, bukan kemudian membedakan dia ras apa, agama apa, latar belakang apa, status sosialnya apa. Nilai Pancasila kan tadi kan, gotong royong, equality. Jadi bagaimana kita, saya sebagai as human being itu juga melihat relasi dengan human being lain. As human being to be human beings for others. Others itu bisa sama human being, bisa juga sama makhluk ciptaan yang lain. Kan bukankah semua agama mengajarkan itu? Dan kita sudah punya wisdom yang khas Indonesia, Pancasila. Ya tadi memang tadi krisis morality, krisis moral kita hadapi. Kenapa? Kita tidak menghidupi Pancasila, tapi kita mempolitisasi Pancasila. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Pancasila hanya slogan, hanya politisasi, hanya campaign, tapi kemudian kita tidak mencoba menjadikan Pancasila sebagai living value. Udah, nggak usah bicara ideologi dulu lah, living value lah. Nilai yang selalu kita hidupi. Way of life. Way of life ya, way of life. Karena Pancasila itu yang memang ini Providencia Dei ya, yang kemudian perumusan Pancasila itu digali dari kearifan lokal yang kemudian dikristalisasi menjadi nilai Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang mengatur dari dimensi vertikal, ya, hubungan kita vertikal kepada ketuhanan, tapi dimensi horizontal dan dimensi bagaimana soal kesejahteraan bersama diwujudkan. Itu kan luar biasa. Bangsa lain bahkan menghargai Pancasila, tapi hari ini justru kita menjadikan Pancasila sebagai produk kapitalisasi politik untuk tujuan-tujuan yang kita dalam sejarah Pancasila hari ini kita menjadikan Pancasila tidak penuh dengan proses politisasi, kapitalisasi, tapi tidak kemudian menjadikan Pancasila sebagai living value, way of life tadi ya. Itu makanya hari ini kita terjebak pada kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kasus-kasus seperti pemecatan anggota Komisioner KPU Hasyim Asyari, kasus pejabat publik kita, kasus MK, MA, kasus KPK. Hari ini semua pemimpin pejabat publik kita, KPU, kemudian KPK kena, semua kan ketuanya KPU kena, ketua KPU dipecat, ketua KPK dipecat, ketua MK digeser, ketua MA dalam proses banyak kalau kasus DPR udah banyak lah kasusnya, menteri-menteri juga menteri sudah banyak kasus korupsi. Ya umumnya kena korupsi, tapi bahasa mereka itu lagi sial aja. Berarti akhirnya korupsi kan everybody dalam posisinya akhirnya permisif terhadap korupsi. Akhirnya setiap orang dalam posisinya abuse of power, karena hari ini
pejabat publik kita lebih takut kepada KPK, lebih takut kepada kehilangan posisi politik, lebih takut kepada jaksa dan polisi, ya, takut di proses hukum daripada takut kepada Tuhan. Iya. Padahal kita semua beragama. Iya, kita lebih takut kepada KPK. Pejabat publik kita yang lebih takut kepada KPK, lebih takut kepada polisi dan kejaksaan daripada takut kepada Tuhan. Menuhankan. Ini kan sesuatu yang kalau kita refleksikan, iya ya. Tapi kan tidak ada lagi model teladan pejabat publik. Makanya kan seperti Pak Hugeng, kalau selalu mengambil Pak Hugeng. Itu polisi, Kapolri yang dengan hidup sederhana, penuh keteladanan, yang memang sosok memimpin, atau seperti pemimpin kita dulu yang kalau kita bicara teladan yang memang banyak, inilah Hatta, Soekarno, Hatta, terutama Muhammad Hatta itu kan bahkan baju dan sepatunya pun itu kan ya biasa-biasa saja, bahkan tidak punya rumah. Memang betul. Jadi kenapa para founding fathers kita itu adalah contoh-contoh teladan pemimpin bangsa yang bahkan sampai dengan akhir hayatnya itu memegang betul namanya integritas, memegang betul namanya etika dan moralitas sebagai pribadi, sebagai personal, as human being, apalagi sebagai seorang pejabat publik. Kan itu bebannya ganda. Iya. Nanti ditagih sama ketika kan semua agama nanti kamu ditagih loh. Kamu dulu ketika jadi pejabat publik apa ya kamu buat. Tapi orang kan akhirnya lebih takut sama proses hukum tadi. Iya, lebih pada proses hukum di dunia pada proses hukum di akhirat. Iya. Karena proses hukum di itulah orang. Tapi marah teladan etika dan moral dari para pemimpin bangsa itu kita kembali kepada para founding fathers kita, para founding fathers and mothers, para pendiri bangsa, yang memang mereka memegang betul namanya integritas, ketaatan pada moralitas, ketaatan pada etika, sehingga dia memang sudah cukup dengan dirinya. Sudah cukup dengan dirinya, sudah selesai dengan dirinya, sehingga hidup dia hanya untuk memberi dan mengabdi, memberi kepada sebanyak-banyak orang, memberi kepada bangsanya dan mengabdi kepada bangsanya. Itu hari ini kan itu yang kemudian bukan tidak ada ya, barang langka. Iya, langka Bang. Suatu barang langka, sehingga dari kasus-kasus pemecatan ketua KPK, pemberhentian ketua pemecatan ketua KPU, pemberhentian ketua KPK, komisioner ketua KPK, banyak hal yang kemudian kita perlu teliti lebih banyak, bahwa memang kita harus mengurai kekusutannya dengan cara-cara yang mungkin terdengar klasik, terdengar jadul, tapi itulah namanya lingkaran setan. Ya, lingkaran setan itu bagaimana kita membenahi persoalan krisis moralitas dan etika bersama sebagai bangsa dan negara di ruang publik, etika kepublikan itu dengan mari kita bersama-sama memulai dari hal yang sederhana, jangka panjang dan serius membenahi bagaimana persoalan budi pekerti. Yaitu membenahi budi pekerti terutama para anak-anak kita, generasi muda, generasi sekarang yang masih kecil-kecil, masih sekolah dasar, karena dengan membenahi budi pekerti itu persoalan transfer of value itu yang paling penting. Karena dengan transfer of value, kalau transfer of knowledge itu gampang, sehingga Indonesia emas itu diisi oleh bukan hanya keunggulan SDM dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga manusia-manusia yang unggul, yang punya integritas dan moralitas. Karena bangsa-bangsa besar di dunia justru karena orang yang justru memegang pada nilai dulu. Jadi nilai first, value first. Jadi nilai yang pertama. Value, hari ini orang tidak menghargai value, ya. Value kecuali value berapa dolar itu value merah atau biru, value-nya tuh value of money, value-nya transaksi, value-nya money, bukan orang pada value yang artinya virtu, value yang artinya keutamaan. Jadi value itu ya, kita harus kembali ke ke value, ya, value tadi dengan pendidikan budi pekerti, dengan bagaimana membenahi
kepribadian dan apa namanya kepribadian yang berkebudayaan itu dengan berangkat dari menggali local wisdom kita. Walaupun agak naif orang mengatakan kembali kepada Pancasila, tapi memang itu moralitas bangsa, living way of life kita itu Pancasila. Tapi mari kita menghidupi Pancasila dengan wisdom, dengan nilai-nilai, bukan dengan pendekatan politik, tapi dengan pendekatan budaya, dengan kultural. Makanya mari kita gemakan lagi revolusi mental. Revolusi mental, revolusi nilai-nilai, revolusi value, revolusi virtu. Karena jangan sampai kemudian kalau kita gagal melakukan revolusi, ya, karena sudah dimulai oleh Pak Jokowi di 2014 ya revolusi mental. Mari kita revolusi mental, melakukan revolusi ulang, revolusi mental ulang, revolusi mental untuk kebaikan bersama, tentu dengan gerakan bersama dari seluruh pemangku kepentingan, para pemimpin pejabat publik, para pemimpin agama, juga para pemimpin sektor pendidikan kita, supaya kita memang ini, karena krisis moral dan krisis etika ini, apalagi kemarin dengan kisruh pemilu 2024 ini, yang memang kita harus melakukan revolusi mental yang lebih keras lagi, karena memang dimensi memang sudah sangat meluas ya. Dan ini kasus-kasus KPU, KPK, MK, MA segala macam, kemudian lembaga-lembaga negara, semua aspek lembaga negara kita itu mengalami sesuatu yang kemudian tidak terpotret ya, tidak terpotret dengan survei opini publik yang berbicara soal kepuasan publik. Iya. Ya, tidak terpotret oleh itu. Nah, tapi mari kita kembali kepada value. Gitu. Jadi itu yang kemudian kita coba tarik ya dari kasus, kita belajar ya, karena kan yang penting adalah apa yang bisa kita mari kita belajar bersama dari kasus pemecatan ketua KPU. Kita belajar bersama dari kasus di pemberhentian ketua KPK, dari kasus bagaimana kemarin pemberhentian ketua MK, ya semua itu kan pelanggaran etika. Nah, kemudian yang berawal dari abuse of power. Nah, itu abuse of power. Nah, abuse of power ternyata persis saya tidak punya pegangan orang. Mengabaikan soal pedoman pada kompas, nilai-nilai pada moralitas dan etika. Itu hal yang nampaknya agak naif kita ngomongkan, tapi agak mungkin klasik, gaya konservatif, tapi memang itu kalau kita mau kembali kepada jalan yang benar ya. Dan untuk menyelamatkan Indonesia juga, kalau gini terus ya, nanti malah 100 tahun Indonesia 2045, Indonesia emas 2045, mari kita melakukan revolusi mental. Revolusi mental secara benar dan konsekuen. Revolusi mental kembali secara benar, murni dan konsekuen lah. Tapi berharapnya jangan cuma buat kepentingan jadi memang gerakan kebudayaan. Jadi hari ini semua politik sangat dominan. Jadi segala sesuatu diukur dengan politik, cara-cara politik. Dan kemudian kita terjebak pada hal-hal yang kemudian penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, abuse of power, menanggalkan etika dan moralitas. Mari kita kembali kepada gerakan kebudayaan. Jadi jalan kebudayaan itu tentu menjadi jalan yang harus kita tempuh bersama untuk mengembalikan dignity, martabat dan kehormatan bangsa. Kalau kemarin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan kita harus semua para pemangku bangsa ini Dewan Kehormatan Bangsa. Nah, lebih luas ya. Dewan Kehormatan Bangsa ini membalikan bagaimana pusatnya pada
moral, etika, dan kita punya panduan yang sudah clear, jelas, terang benderang, dan mari kita ikuti bersama ya Pancasila. Pancasila adalah way of life, living value yang harus kita hidupi, bukan kita politisasi. Itu kembali kepada itu, tentu berakar dari nilai jadilah kamu ketika seorang Jawa, tapi ketika pemeluk Islam ya seorang Jawa, seorang Islam, tapi juga seorang yang bagaimana merujuk juga ternyata nilai agamaku, nilai budayaku sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang Ambon, orang Betawi, inline, semua inline, karena itu universal. Value itu universal. Pancasila Pancasila, nilai agama, budi pekerti itu akan inline, harmoni. Itu kan bukan sesuatu yang kemudian sangat hal yang kemudian nampak klasik atau apa, tapi justru kita harus kembali ke laptop tadi, kembali ke laptop, kepada akar untuk kembali membenahi persoalan-persoalan yang mungkin hanya permukaan saja, persoalan abuse of power dari kasus di KPU, kasus di KPK, kasus di MK, kasus di MA, kasus di kementerian dan lembaga-lembaga negara yang lain. Tapi itu adalah cermin bening untuk melihat bahwa kita menghadapi persoalan serius terkait krisis moralitas publik, krisis moralitas bangsa dan krisis etika publik. Dan mari kita kembalikan kepada jati diri soal bagaimana value tadi ya, way of life, living value pada nilai-nilai bersama kita, dan kita sebagai bangsa punya Pancasila. Berat, Mas. Ini PR yang luar biasa. Iya, tapi ini makanya mari kita membuka jalan baru namanya jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan untuk mengimbangi dominasi jalan politik. Hari ini kan yang dominan jalan politik. Ya. Meskipun berat tapi memang harus. Untuk mengimbanginya, mari kita mengajak siapapun yang berkehendak baik untuk bagaimana memulai sebuah gerakan kebudayaan, jalan kebudayaan untuk mengimbangi. Karena politik kita yang terlalu dominan tanpa ada perimbangan value, nilai, itu kan menjadi akhirnya politik menjadi sesuatu yang abuse, sesuatu yang disalahgunakan. Jadi memang abuse politics, abuse of power itu karena memang politik terlalu dominan. Mari kita imbangi dengan jalan kebudayaan untuk reinventing, revolution, mau ingat kembali soal bagaimana mental, value, nilai-nilai, dan kita punya Pancasila. Terima kasih Via. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih teman-teman semua. Diskusi kita mungkin agak serius, mungkin juga membosankan karena kita menyangkut hal yang mendasar, value. Tapi saya pikir teman-teman semua, para pemirsa mungkin boleh bersepakat dengan diskusi kita atau punya masukan ide lain untuk bagaimana persoalan bangsa ini itu adalah persoalan kita bersama. Karena kita percaya bahwa setiap anak bangsa itu punya panggilan, punya niat, punya motivasi untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsanya. Karena kita percaya kita semua anak bangsa ini tidak akan pernah letih mencintai Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Ya, sampai jumpa. Salam Indonesia.